Xiaoyan berdiri di jalan luas di dalam akademi dalam. Dia menyaksikan para siswa yang datang dan pergi dan bergumam. Meskipun persaingan di dalam akademi dalam sangat ketat, itu seperti surga jika dibandingkan dengan wilayah sudut hitam. Orang yang mengikuti Xiaoyan ke akademi dalam sebenarnya adalah Medusa, yang telah mengikuti dari dekat di samping Xiaoyan. Kedua orang ini berdiri di jalan utama, tempat orang-orang datang dan pergi tanpa rasa takut. Secara alami, mereka menarik banyak sekali tatapan terkejut dan penasaran dengan penampilan Medusa yang sangat cantik. Dia secara alami memiliki daya pikat yang tidak biasa dan sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Beberapa remaja atau pria muda merasakan minat yang besar kepada wanita dewasa itu. Medusa tampaknya benar-benar mengabaikan semua tatapan kagum dari sekelilingnya. Wajahnya yang mempesona dan cantik masih sedingin es. Aura dingin yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Itu menyebabkan semua orang menjauh darinya. Meskipun Medusa bisa mengabaikan tatapan dari sekelilingnya, Xiaoyan masih merasa agak tidak berdaya karena Medusa mengikutinya dari jarak yang dekat. Namun, tatapan yang menoleh padanya secara alami bukanlah keheranan, tetapi kecemburuan yang sangat murni yang muncul di dalam hati seorang pria. Orang yang mampu memiliki keindahan semacam itu yang dapat membawa kehancuran bagi dunia, sebagian besar merupakan musuh bersama di hati manusia. Xiaoyan hanya bisa tanpa daya menggelengkan kepalanya di hadapan tatapan yang mengandung jejak permusuhan. Dia secara alami tidak akan mencari kesalahan siswa-siswa itu yang lebih muda darinya. Oleh karena itu, setelah dia mengidentifikasi arahnya, dia melambai ke Medusa sebelum cahaya perak muncul di bawah kakinya. Dalam sekejap, dia menghilang di depan banyak tatapan yang tertegun di sekitarnya. Hanya setelah kedua orang itu menghilang, suasana tenang di sekitarnya dipecahkan oleh banyak percakapan yang hening. Orang itu sangat cepat. Kedua orang ini tampaknya bukan siswa akademi dalam, kan? Namun, pria itu terlihat sedikit familiar. Beberapa orang mengedipkan mata mereka dengan ragu-ragu ketika mereka mencoba mengingat dengan sekuat tenaga. Benar, aku ingat. Bukankah dia pemimpin dari gerbang PAN? Teriakan terkejut tiba-tiba terdengar. Sesaat kemudian, banyak orang memiliki ekspresi yang tiba-tiba di wajah mereka. Semua orang saling memandang saat kegembiraan muncul di mata mereka. Banyak orang mengagumi sosok misterius itu. Dalam pertempuran besar untuk kelangsungan hidup akademi dalam saat itu, pemuda ini pada dasarnya telah membalikkan keadaan. Hasil pertempuran yang begitu mempesona menyebabkan para siswa ini merasakan darah panas mereka mendidih. Tak heran dia bisa mendapatkan kecantikan seperti itu. Dia sebenarnya senior Xiaoyan. Cukup banyak orang yang diam-diam menampar diri mereka setelah mengetahui identitas dari Xiaoyan. Mereka segera menghela nafas dalam hati mereka. Tampaknya hanya pahlawan yang ditemani oleh wanita cantik. Xiaoyan secara alami tidak mendengar berbagai percakapan siswa ini. Dia menghilang dengan kecepatan seperti kilat ke arah jauh di dalam akademi, tempat di mana penatua pertama Suqian berada. Ketika Xiaoyan memasuki ruang yang biasanya digunakan Suqian untuk bekerja, Suqian juga merasakan aura Xiaoyan. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Xiaoyan yang masuk dan tidak bisa menahan senyum. Dia baru saja akan bangun saat pandangannya tertuju pada Medusa yang berada di belakang Xiaoyan. Penatua pertama tidak perlu khawatir. Aku sudah menyelesaikan masalah di antara kami. Xiaoyan melihat wajah Suqian yang tiba-tiba mengeras dan buru-buru membuka mulutnya untuk tertawa. Dia tahu bahwa Suqian sangat takut pada Medusa di dalam hatinya. Bagaimanapun, wanita ini benar-benar membuatnya merasakan bahaya. Tubuh tegang Suqian hanya diam-diam sedikit rileks setelah mendengar ini. Meskipun sebagian besar fokusnya masih tertuju pada Medusa, dia mampu menunjukkan senyum di wajahnya saat dia berbicara. Kamu telah pergi selama beberapa bulan sekaligus. Jika bukan karena kepercayaan saya kepada Anda, saya akan benar-benar berpikir bahwa Anda telah dihabisi secara diam-diam oleh orang-orang di wilayah sudut hitam. Xiaoyan tersenyum dan perlahan masuk ke ruang kerja. Setelah itu,
Dia duduk di kursi di depan Sukian dan berbicara sambil tersenyum. Itu pertama tidak perlu berbohong padaku. Bagaimana bisa Akademi Dalam tidak merasakannya saat aku membuat keributan besar di wilayah Sudut Hitam? Sukian kaget. Dia segera tidak bisa menahan tawa saat dia menggelengkan kepalanya. Dia berkata, "Anak kecil, kamu memang bukan orang biasa. Anda sekarang telah menduduki kota Feng, mengatur lelang pil obat yang sangat besar, dan menarik perhatian lebih dari setengah wilayah Sudut Hitam. Akademi Dalam secara alami perlu memberi perhatian untuk hal itu." Xiaoyan mengangguk. Menjadi dua makhluk besar yang bersebelahan, Akademi Dalam secara alami perlu menjaga kewaspadaannya yang luar biasa untuk wilayah yang kacau itu. Awalnya, menurut rencana Akademi Dalam, bahwa kota Feng terletak terlalu dekat dengan Akademi Dalam dan tidak akan mengizinkan faksi dalam wilayah Sudut Hitam untuk menepatinya. Ini untuk menghindari masalah yang tidak perlu yang mungkin terjadi di masa depan. Namun, karena hubungan Xiaoyan, kota Feng akhirnya menjadi milik Gerbang Xiao. Meskipun demikian, beberapa taktik pemantauan penting tidak dapat dihindari. Bagaimanapun, Sukian dan yang lainnya perlu memikirkan keselamatan seluruh akademi. Apa rencana kamu sekarang setelah kamu kembali? Namun, secara tegas Anda masih menjadi murid Akademi Dalam. Melihat tanggalnya, Anda belum lulus. Namun, Anda belum pernah berlatih di dalam Akademi Dalam. Perilaku semacam ini cukup untuk saya memberi Anda gelar siswa yang buruk. Sukian pertama kali mengajukan pertanyaan sebelum segera memutar matanya ke arah Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum malu. Dia juga agak tidak berdaya saat dia berbicara dengan senyum pahit. Elder pertama juga harus tahu bahwa Akademi Dalam tidak lagi memiliki banyak manfaat bagi saya. Sukian meringkuk mulutnya. Kekuatan Xiaoyan saat ini tidak akan bisa meningkat banyak ketika dia di akademi. Bahkan berlatih sepanjang hari di bagian bawah Blazing Sky Ravening Tower, itu tidak akan memiliki banyak daya tarik bagi Xiaoyan yang memiliki Fallen Heart Flame yang asli. Namun, dia masih merasakan sedikit tidak senang ketika memikirkannya. Tetua pertama, saya mungkin akan kembali ke Jiyama dalam waktu 2 bulan ini. Tatapan Xiaoyan menatap Sukian saat dia berbicara dengan ekspresi yang serius. Sukian terkejut. Dia mengerutkan alisnya sedikit saat dia menyuarakan pikirannya. "Apakah kamu sudah kembali ke Jiyama? Mengapa begitu cepat?" Xiaoyan menghela nafas pelan dan berbicara dengan suara lemah. "Aku sudah pergi selama 3 tahun. Beberapa dendam lama ini harus dibalaskan. Kalau tidak, aku tidak bisa hidup dengan tenang. Tentu saja, aku tidak bisa mengatakan apa-apa untuk menghentikanmu jika menyangkut masalah seperti itu. Meskipun kekuatan Anda saat ini meningkat, Anda harus tetap bertindak hati-hati. Sekte Mystic Cloud memiliki fondasi yang sangat dalam dan kekuatannya terlalu besar. Terlebih lagi, Yunsan itu adalah elit Dozong sejati. Jika Anda bertindak ceroboh, kemungkinan besar Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk kembali. Saya tahu bahwa kemungkinan besar Anda berpikir untuk meningkatkan kekuatan Anda dan membalas dendam ketika Anda tiba di Akademi Jianan saat itu. Setelah 3 tahun ini, Anda sudah bukan lagi pemuda yang dipenuhi dengan emosi seperti saat itu." Sukian merenung sejenak sebelum berbicara dengan sungguh-sungguh. "Xiaoyan akan mengingat ajaran penatua pertama jauh di dalam hati saya. Terima kasih banyak atas perhatian Anda selama beberapa tahun terakhir ini." Xiaoyan merasa sedikit tersentuh di dalam hatinya saat mendengar pengingat tulus dari Sukian. Dia berdiri dan membungkuk ke arah Sukian dengan ekspresi yang serius. Perhatian dan kebaikan yang diberikan Sukian kepadanya beberapa tahun ini saat dia berada di Akademi Dalam adalah sesuatu yang bisa dilihat siapapun. Bantuan ini bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Mengapa kamu mengatakan seperti itu? Anda adalah murid Akademi Dalam kami. Semua hal ini berada dalam tanggung jawab saya." Sukian tersenyum dan melambaikan tangannya. Dia menatap wajah muda itu sebelum tiba-tiba mendesak. "Aku sangat iri pada Yao Zunze. Dia benar-benar dapat menemukan murid yang luar biasa. Sejujurnya, aku juga punya niat seperti ini saat itu." Xiaoyan tercengang saat mendengar ini. Dia segera berbicara dengan tulus. "Itu pertama juga seorang guru yang baik.
yang tidak dapat Shoyan lupakan. Sukian tersenyum dan berkata, "Kamu akan pergi. Adakah yang bisa saya bantu?" Shoyan mengusap kepalanya dan berbicara dengan senyum malu. "Sebenarnya tidak banyak, hanya saja saya berharap penatua pertama dapat membantu saya menjaga gerbang Sio setelah saya pergi. Ini bukan tempat pengembangan yang buruk. Setelah saya menyelesaikan masalah ini, saya akan secara resmi mengirim seseorang untuk mengambil alih. Namun, penatua pertama mungkin perlu membantu menjaganya. Bagaimanapun, Anda juga harus tahu tentang jenis tempat wilayah sudut hitam itu. Tanpa saya hadir di situ, kemungkinan kota Feng akan ditempati oleh faksi lain dalam waktu singkat. Anak kecil, kamu ingin aku membantumu menjaga sebuah faksi di wilayah sudut hitam?" Sukian merasa tidak bisa tertawa atau menangis, namun dia akhirnya mengangguk beberapa saat kemudian. Dia menyuarakan pikirannya, ini tidak terlalu merepotkan. Wilayah sudut hitam memiliki banyak faksi besar dan kecil yang dapat membentuk kekuatan, dan bahkan Akademi Jianan akan sulit untuk melawannya jika mereka bersatu. Tetapi untungnya masing-masing dari orang-orang ini memiliki motif jahat dan mengalami kesulitan untuk bergabung. Mengingat kekuatan kita, menjaga gerbang Xiao seharusnya tidak menjadi masalah. Kalau begitu, terima kasih banyak tetua pertama. Shoyan bersuka cita saat melihat Sukian menganggukkan kepalanya. Dia menangkupkan kedua tangannya untuk berterima kasih sambil menyeringai. Sukian tersenyum dan segera berkata, "Meskipun saya tahu bahwa kembalinya Anda ke Jama adalah masalah yang sangat penting bagi Anda tidak boleh menyalahkan saya karena saya tidak bisa memberikan banyak bantuan dalam masalah ini karena status khusus dari Akademi Jianan di benua ini. Shoyan bukanlah orang yang tidak masuk akal. Penatua pertama, Anda telah memberikan saya banyak bantuan saat ini." Shoyan tertawa pelan. Dia secara alami tidak bermimpi bahwa Sukian akan menggunakan kekuatan Akademi Jianan untuk membantunya membalas dendam. Bagaimanapun, akademi ini bukanlah miliknya sendiri. Sukian tersenyum dan mengangguk saat dia melihat senyum ceria di wajah muda yang tampan itu. Jarinya dengan lembut mengetuk meja. Sesaat kemudian, dia secara acak berkata, "Tentu saja, beberapa penatua, terutama mereka seperti Lin Yan yang telah dipromosikan dari seorang siswa, mungkin dalam namanya adalah penatua akademi dalam, tetapi mereka adalah individu yang bebas. Apapun yang mereka lakukan, secara alami tidak memiliki banyak hubungan dengan kita. Hahaha, apakah kamu mengerti?" Shoyan terkejut saat mendengar kata-kata Sukian yang menunjuk ke arah tertentu. Dia segera tersenyum dan mengangguk. Shoyan berkata dengan gembira, "Karena itu masalahnya, terima kasih banyak tetua pertama." Shoyan berdiri di tangga batu setelah keluar dari ruang kerja elder pertama Sukian. Dia mengangkat kepalanya ke langit dan menghirup udara. Medusa mengikuti seperti bayangan di belakangnya, wajah cantiknya yang dingin dan tidak mau mengucapkan sepatah kata pun. Kadang-kadang ada beberapa sepuh akademi datang dan pergi dari ruang kerja itu. Orang-orang ini memiliki status yang cukup tinggi di dalam akademi dalam. Menghentikan langkah kaki mereka dan dengan penuh semangat mengobrol dan tersenyum dengan Shoyan. Mereka tidak memiliki sikap penatua sedikit pun yang mereka gunakan ketika berbicara dengan siswa ini. Tentu saja, mereka dengan jelas tahu di dalam hati mereka bahwa apa yang mereka sebut status penatua sama sekali tidak berguna dalam menghadapi pemuda di depan mereka. Shoyan mengiring pergi para sesepuh yang telah menyapanya sebelum dia diam-diam menghela nafas lega. Hanya beberapa bulan sejak mereka bertemu, tetapi tidak perlu begitu hangat dan antusias padanya seperti ini. "Kemana Anda akan pergi selanjutnya?" Suara sedingin es yang mengandung beberapa ketidaksabaran terdengar dari belakang Shoyan. Itu sebenarnya Medusa yang telah menunggu lebih dari setengah hari. "Aku pikir kamu ingin terus menjadi bisu seperti itu selamanya." Shoyan berbalik dan mengamati alis vertikal Medusa di wajah cantiknya saat dia berbicara sambil tersenyum. Medusa sekali lagi menunjukkan wajah tegang saat menggoda Shoyan. Dia hanya bisa tanpa daya menggelengkan kepalanya saat ini. Dia berkata, "Ayo pergi. Kita akan melakukan perjalanan ke gerbang Pan terlebih dahulu.
Saya tidak tahu kapan saya akan kembali setelah melakukan perjalanan ini ke Kekaisaran Jiyama. Oleh karena itu, yang terbaik adalah saya menyelesaikan semuanya dengan benar. Shoyan mengangkat kakinya dan memimpin untuk berjalan keluar. Setelah dia berbicara, Medusa seperti hantu saat dia mengikutinya dari belakang. Kembalinya Shoyan ke gerbang Pan secara alami menyebabkan gerbang Pan segera mendidih. Sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya berkerumun dari segala arah. Tujuan mereka adalah memberikan sorak hormat kepada pemimpin misterius yang hampir tidak dapat mereka lihat ini. Reputasi Shoyan saat ini di Akademi Dalam telah mencapai tingkat tertentu. Tidak ada siswa dari angkatan sebelumnya yang bisa mencapai level itu. Wu Hao, Hujia, Lin Yan, dan Xiaoyu, dan orang-orang penting lainnya dari eselon atas dari gerbang Pan sekali lagi berkumpul di ruang pertemuan gerbang Pan karena kembalinya Shoyan. Kamu membuat keributan besar begitu kamu kembali. Saat ini, ada sejumlah saudara yang tidak diketahui dari gerbang Pan menunggu di luar untuk melihat Anda. Xiaoyu menggelengkan kepalanya saat dia melirik Shoyan yang duduk di kursi pemimpin setelah mendengar suara sorak dari luar aula. Shoyan tersenyum. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan menyebabkan keributan besar hanya dengan menunjukkan dirinya. Anda telah menghilang selama beberapa bulan lagi kali ini. Apa yang ingin kamu lakukan sekarang setelah kamu kembali? Lin Yan membuat gerakan besar saat dia duduk di kursinya dan memutar matanya ke arah Shoyan. Shoyan diam. Dia segera berbicara dengan lambat. Semuanya, kali ini saya telah kembali untuk memberitahu Anda semua bahwa saya akan mungkin meninggalkan Akademi Jianan dan kembali ke Jiyama dalam 2 bulan ini. Suasana kegembiraan di dalam aula segera menjadi hening setelah Shoyan berbicara. Semua orang saling memandang. Mereka juga tahu sedikit tentang masa lalu Shoyan. Oleh karena itu, mereka secara alami tahu apa yang ingin dia lakukan ketika mereka mendengar dia mengatakan bahwa dia akan kembali ke Jiyama. Karena itu, tidak ada yang membuka mulutnya untuk menahannya. Hujia akhirnya menjadi orang pertama yang berbicara setelah tetap diam untuk waktu yang lama. Begitu cepat? Shoyan tertawa getir saat dia menanggapi semua orang yang tiba-tiba menjadi jauh lebih pendiam. Dia menghela nafas. Benar, saya sudah menyiapkan segalanya. Klan Xiao masih menungguku untuk kembali. Saya tidak bisa menunda lebih lama lagi. Semua orang menjadi diam. Sesaat kemudian, banyak suara yang muncul seolah-olah mereka telah mencapai kesepakatan sebelumnya. Aku akan pergi denganmu. Aku juga. Aku akan pergi denganmu. Shoyan tercengang. Dia memandang semua orang yang saling memandang dan merasakan hangat di hatinya. Dia tersenyum dan berkata, saya juga berharap begitu, namun kali ini terlalu berisiko untuk kembali ke Jiyama. Kekuatan sekte Mystic Cloud mungkin tidak lebih lemah dari barisan orang-orang kuat yang telah dikumpulkan Han Feng saat itu. Lagi pula, apa yang akan terjadi pada gerbang Pan jika kalian semua pergi? Ini adalah darah dan keringat kita. Wu Hao dan Hujia segera menjadi putus asa ketika mereka mendengar ini. Aku sudah setuju denganmu saat itu kan? Lin Yan merentangkan tangannya dan tersenyum pada Shoyan. Tidak ada gunanya lagi bagiku untuk tetap tinggal di Akademi Dalam sekarang. Mungkin lebih baik bagiku untuk pergi denganmu. Shoyan ragu-ragu sejenak saat melihat wajah tersenyum Lin Yan. Dia menganggukkan kepalanya dan berbicara. Saya tidak akan mengucapkan kata-kata sombong. Saya diyakinkan dengan kekuatan Anda. Selain itu, tidak banyak gunanya bagimu untuk tetap tinggal di gerbang Pan. Tidak apa-apa jika Anda mengikuti saya. Wajah Lin Yan berkedut saat mendengar kata-kata Shoyan. Apa yang dia maksud dengan tidak banyak gunanya dia tetap berada di gerbang Pan? Apakah kata-kata orang ini tidak terlalu menusuk? Bagaimana dengan saya? Bahkan orang ini bisa pergi, jangan bilang aku tidak bisa. Suara jernih yang lembut tiba-tiba terdengar. Shoyan menatap gadis kecil berpakaian putih yang berdiri dengan tangan di pinggangnya. Dia tidak bisa menahan keraguan sejenak. Meskipun kekuatan Xian memang lebih kuat dari Lin Yan, mereka tidak akan pergi ke Jiyama untuk berlibur kali ini.
Ada cukup banyak bahaya di dalamnya. Dia tidak rela gadis kecil yang manis ini diseret ke dalamnya. Apakah Anda berpikir untuk tidak membantu saya menyempurnakan pil transformasi tubuh? Anda pembohong. Apakah Anda mencari pemukulan? Zian segera mengangkat alis kecilnya saat melihat Xiaoyan ragu-ragu. Dia mengepalkan tangan kecilnya dan menatap Xiaoyan dengan marah. Dia merasa kesal karena tinggal di akademi dalam selama bertahun-tahun. Secara alami, dia perlu menangkap kesempatan ini untuk pergi dan menjelajah ke dunia luar. Yang terpenting bagi Zian adalah dia tidak perlu memakan bahan obat yang mengerikan itu dengan mengikuti di samping Xiaoyan. Tentu saja, dia secara alami menyembunyikan kata-kata ini di dalam hatinya. Dia pasti perlu mencari alasan yang paling tepat untuk bisa pergi. Xiaoyan merasa tidak bisa tertawa atau menangis saat dia dihadapkan dengan tatapan marah Zian yang lucu. Dia merenung sejenak sebelum menganggukkan kepalanya dan berkata, "Tidak apa-apa jika kamu mengikutiku. Namun, Anda harus setuju bahwa Anda akan mendengarkan semua yang saya katakan. Jika tidak, aku akan mengirimmu kembali." Meskipun gadis kecil itu naif, tidak perlu diragukan lagi kekuatannya. Kekuatan menakutkan milik Zian telah meningkat pesat saat ini setelah tidak bertemu selama 2 tahun. Kekuatan aneh semacam itu adalah sesuatu yang akan menyebabkan bahkan ahli seorang elit Do Huang menderita jika mereka bertabrakan langsung dengannya. "Cih, aku tidak takut padamu." Ekspresi sombong muncul di wajah Zian saat dia mendengar jawaban Xiaoyan. Namun, dia meringkuk mulutnya dan tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Xiaoyan sekali lagi mengalihkan pandangannya ke Hujia dan Wu Hao di samping. Dia merenung sejenak sebelum berbicara perlahan. "Kupikir kalian berdua seharusnya sudah mendengar kabar. Saya telah membentuk faksi bernama Gerbang Xiao di wilayah Sudut Hitam. Gerbang Pan di akademi ini mungkin memiliki potensi yang tidak terbatas, tetapi ada kelemahan alami dalam pengelolaannya. Para siswa akan pergi setelah mereka lulus. Selain itu, energi api di dalam akademi dalam juga akan gagal menyediakan sarana bagi mereka untuk bertahan hidup di dunia luar. Oleh karena itu, Anda dapat memperkenalkan siswa yang telah lulus di masa depan ke dalam Gerbang Xiao. Tentu saja, ini sepenuhnya sukarela. Tidak perlu mencoba dan memaksa mereka jika mereka tidak mau." Xiaoyan selalu melihat potensi Gerbang Pan dengan serius. Sebagian besar siswa yang bisa masuk akademi dalam adalah orang-orang yang memiliki bakat hebat. Jika mereka dipersiapkan dengan baik, mereka pasti akan mendapatkan prestasi di masa depan. Ini akan menjadi kekuatan potensial yang sangat besar jika dia bisa mengumpulkannya. Bergabung dengan Gerbang Xiao? Bukankah ini sedikit tidak pantas? Karena Gerbang Xiao didirikan di wilayah Sudut Hitam, itu dapat dianggap sebagai faksi dari wilayah Sudut Hitam. Anda juga harus menyadari bahwa tempat itu selalu menjadi tabu yang dalam di antara siswa Akademi Jianan. Wu Hao dan Hujia mengerut alis mereka dan menyuarakan pikiran saat mendengar ini. Saya secara alami menyadari hal ini. Namun, telah terjadi gesekan berulang kali antara Akademi Jianan dan wilayah Sudut Hitam. Jika Gerbang Xiao kita berkembang di masa depan dan cukup banyak anggotanya adalah siswa yang lulus dari Akademi Dalam, menurutmu, apakah faksi ini akan bertindak dengan cara yang bersahabat atau bermusuhan ketika mereka bertemu kelompok dari Akademi Dalam? Xiaoyan tertawa perlahan dan bertanya. Selain itu, setelah Gerbang Xiao secara bertahap berkembang di masa depan, itu bahkan mungkin untuk mengatur hubungan antara Akademi Jianan dan wilayah Sudut Hitam. Wu Hao dan Hujia mengerut kening saat mereka berpikir dalam-dalam. Mereka secara alami tahu bahwa faksi di dalam akademi ini tidak memiliki ketegasan sekte dan geng di dunia luar. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, mereka masih tetap saja pelajar. Itu tidak mungkin untuk menerapkan aturan pengkhianat untuk sekte dan lain-lain. Tindakan Xiaoyan ini adalah mengubah Gerbang Pan menjadi penyumbang bakat untuk Gerbang Xiao. Menjadi faksi dari wilayah Sudut Hitam, berbagai aturan dalam Gerbang Xiao pasti sangat ketat. Kemampuan mobilisasi keseluruhan dari faksi semacam ini secara alami akan melebihi Gerbang Pan sebanyak 20 atau 30 kali lipat.
Tidak buruk jika mereka saat ini dapat membuat rencana untuk masa depan, ketika mereka harus meninggalkan Akademi Jianan di masa depan. Jika kamu khawatir, kalian berdua dapat mengelola gerbang Xiao untuk sementara waktu. Karena dalam waktu ini, gerbang Xiao kekurangan seseorang untuk mengelolanya selama periode saat aku pergi. Dengan cara ini, Anda berdua akan lebih memahami implikasi dari ini. Xiaoyan tersenyum saat dia menyarankan, kamu adalah pemimpin sebenarnya dari gerbang Pan. Anda memiliki hak untuk membuat keputusan seperti itu. Karena Anda memiliki pemikiran seperti itu, kami akan mematuhimu. Wu Hao dan Hu Jie tersenyum. Mereka merenung sejenak sebelum mereka mengangguk dan berbicara. Gerbang Pan akan runtuh jika bukan karena kalian. Apa hubungannya dengan saya? Xiaoyan menghela nafas. Jika bukan karena reputasi yang telah kamu kumpulkan, apa gunanya mengandalkan kami berdua? Wu Hao menggelengkan kepalanya. Meskipun Xiaoyan jarang berpartisipasi dalam masalah tentang gerbang Pan, mereka jelas tahu bahwa kemungkinan gerbang Pan tidak mungkin mencapai tahap ini tanpa reputasi Xiaoyan. Posisi Xiaoyan di hati semua anggota gerbang Pan terlihat jelas dari keributan yang telah terjadi saat dia kembali. Kalian berdua tidak perlu saling menyanjung. Mari kita lakukan apa yang dikatakan Xiaoyan sehubungan dengan masalah ini. Saya dan Wu Hao terlalu lemah, dan kami sepertinya tidak akan banyak membantu jika kami mengikutimu ke Jiama. Oleh karena itu, kami akan tetap tinggal untuk mengelola gerbang Pan dan mencoba memahami gerbang Xiao. Kami akan datang dan membantu Anda saat kami melakukan terobosan ke kelas Dowang. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia juga perlahan menghela nafas lega di dalam hatinya. Yang paling penting adalah gerbang Pan telah diselesaikan dengan baik. Ini memungkinkan dia untuk melepaskan batu berat di dalam hatinya. Selanjutnya, dia akan diam-diam menunggu selama 2 bulan dan menunggu Xiaolin mengumpulkan semua bantuan yang ada. Setelah itu, rencana balas dendam akan segera dimulai. Video pun berakhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.